Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang kemarin sudah saya ceritakan. Kisah yang dibagikan oleh Mbak Ira tentang pesugihan buaya putih yang berkedok sebagai rentenir. Mohon maaf, beberapa hari ini saya tidak bisa melanjutkan kisah ini karena saya masih dalam kondisi yang kurang baik. Insya Allah kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang sudah sahabat-sahabat semua tunggu. Di video sebelumnya sahabat-sahabat sudah mendengar semua cerita dari Mbak Ira, yang mana di video sebelumnya Mbak Ira menceritakan latar waktu di mana lokasi kejadian ini terjadi dan sebab kejadian ini bisa terjadi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kisahnya, yang mana setelah kejadian si Yono, ya, bocah kecil yang mengalami suatu kejadian yang membuat semua warga cemas, ya, cemas sekaligus bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi di desa mereka, apa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh warga setempat. Ketua camp yang mana beliau memang memiliki kemampuan kebatinan mulai merasa curiga dengan apa yang terjadi. Ditarik balik lagi dari kejadian-kejadian yang telah lalu, mulai dari kematian si Budi, yang kedua kesurupan anak perempuan pada sore hari, dan ketiga kejadian yang dialami oleh Yono. Semuanya dikaitkan, semuanya digambarkan dengan sosok siluman buaya. Nah, di sini ketua camp dengan kemampuan kebatinannya mulai mengolah batinnya, dan akhirnya si ketua camp ini mendapatkan seperti sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk permasalahan yang ada di kampung ini memang berkaitan dengan sosok siluman buaya. Namun di sini ketua camp belum tahu bahwa siluman buaya ini bisa datang ke kampung mereka, bisa meneror kampung mereka. Ini disebabkan oleh rentenir. Rentenir yang datang ke sana meminjamkan uang kepada masyarakat yang ada di sana, dan masyarakat yang ada di sana tidak dapat membayar cicilan dari pinjaman tersebut. Karena ketika si rentenir ini meminjamkan uang, disitulah mulai kejadian-kejadian aneh, permasalahan yang ada di kampung itu timbul. Semua ladang yang digarap oleh masyarakat yang ada di sana, yang diniatkan nanti ketika kami panen, uang ini akan kami cicil untuk bayar hutang si rentenir, semua itu hancur, semua itu gagal panen. Itu disebabkan karena pesugihan yang dilakukan oleh si rentenir ini, rentenir yang bernama Rudi ini. Nah, jadi setelah kejadian-kejadian ini Mbak Ira bilang, ya, semua masyarakat yang ada di sana kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dari kejadian si Yono yang tiba-tiba menghilang, berjalan masuk ke dalam hutan, ya. Setelah itu tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi, kurang lebih hampir sekitar 2 bulan lah Mbak Ira bilang. Sampailah di mana hari rentenir ini akan datang untuk menagih hutang. Nah, Mbak Ira bilang ini kan sudah hampir 1 tahun berlalu, ya, dari bayar hutang pertama temponya 3 bulan, bayar hutang kedua nggak bisa dibayar, tempo 3 bulan lagi, bayar hutang ketiga tidak bisa dibayarkan lagi, sampailah masuk ke bulan keempat, ya, pembayaran keempat. Hampir 1 tahun lebih Mbak Ira bilang Rudi si rentenir ini akan datang lagi ke tempat mereka untuk menagih. Orang-orang yang memiliki hutang dengan rentenir si Rudi ini sudah mulai khawatir. Suaminya bertanya kepada istrinya, "Bu, nanti gimana ya kalau si Bang Rudi datang nagih hutang kepada kita?
gimana ya kita mau bayar. Nah, istrinya juga bertanya kepada suaminya, yo gimana yo Pak, Bapak bisa ndak cari pinjaman lah sama teman-teman yang lain. Suaminya menjawab pada si istri, yo ibu tahu sendirilah, keadaan yang ada di kampung kita sekarang nih susah sekali Bu. Apa yang ditanam itu ndak tumbuh. Sedangkan sawit yang sudah lama ditanam sama masyarakat itu juga mengalami buahnya tuh nggak sesuai lah ya, buahnya tuh nggak seperti biasa ya. Kalau bahasa dalam dunia persawitan itu buahnya trek, buahnya itu sedikit sekali. Nah, jadi memang penghasilan warga camp itu setelah mereka melakukan pinjaman kepada rentenir si Rudi ini memang anjlok sekali. Nah, singkat cerita, sampailah di mana si Rudi ini datang ke kampung mereka untuk menagih hutang. Jadi Rudi kembali datang dengan gayanya yang slow, seperti tidak ada masalah sama sekali. Rudi mulai mendatangi satu persatu rumah warga yang berhutang kepada si Rudi. Rumah pertama didatangi, ya. Rumah kedua didatangi, rumah ketiga didatangi, sampailah di rumah keempat. Semua orang yang didatangi sama si Rudi ini, satu pun tidak ada yang di rumah. Seolah-olah mereka ini menghilang. Ya, sengaja menghindari Rudi yang sudah datang jauh dari kota Jambi ke camp mereka ya, untuk menagih hutang yang sudah dijanjikan sesuai perjanjian lah. Jadi Rudi ini mampirlah ke rumah Mbak Ira. Mbak Ira ditanya sama si Rudi, "Mbak, maaf ya, aku mau nanya, kok sepi sekali ya camp ini, nggak seperti biasa." Yo, kayak biasa kan kalau jam-jam sekarang, apalagi yo kalau saya udah janji datang ke sini, ibu-ibu yang punya hutang sama saya tuh rame. Kok hari ini pada nggak ada? Apa mereka sedang di ladang semua sekarang? Nah, Mbak Ira nih bingung mau jawab apa. Ya, sedangkan Mbak Ira juga nggak tahu ibu-ibu yang ada di sana tuh pada kemana. Apakah di ladang? Apakah mereka ada di rumah? Yo, sengaja nutup pintu rumahnya, sengaja menghindar dari Rudi. Jadi Mbak Ira ini menjawab, "Yo Pak, saya ndak tahu yo. Saya kebetulan dari pagi yo sampai Bapak datang ngetuk pintu rumah saya yo. Saya dari tadi di dapur Pak. Saya main sama anak saya. Saya ndak tahu apakah mereka pergi ke ladang, apakah mereka ada di rumah yo. Saya sama sekali ndak tahu. Yo coba aja nanti Bapak tunggu. Ya mungkin lepas tengah hari mereka pulang ke rumah. Ya udahlah, saya mau tunggu dulu lah. Saya mau keliling-keliling dulu nyari orang-orang yang masih punya sangkutan dengan saya." Di sini Mbak Ira mengatakan, walaupun Rudi terlihat agak sedikit kecewa lah dengan apa yang dihadapi sama si Rudi ini, orang-orang yang sudah berjanji akan membayar hutangnya tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana. Rudi meninggalkan rumah Mbak Ira, dia pun keliling camp ya, untuk menemui beberapa orang yang masih memiliki sangkutan sama si Rudi. Hingga pada tengah hari, Rudi yang masih keliling di camp itu kembali lagi ke rumah Mbak Ira. Tok 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 tok, tok 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 tok. "Mbak, Mbak, yo." Mbak Ira bilang. Mbak Ira pun keluar. "Yo, ada apa ya Pak?" "Gini Mbak, tadi kan Mbak bilang lepas tengah hari orang-orang yang ada di ladang tuh pulang ke rumah, pulang ke camp. Tapi sekarang sudah lewat tengah hari, tidak ada satu orang pun yang pulang dari camp. Orang-orang yang saya cari sama sekali nggak ada di rumah. Saya ketok-ketok rumahnya, nggak ada yang bukain juga." Lantas di sini Mbak Ira mengatakan kepada Rudi, "Yo, ampun maaf yo Pak, saya nggak tahu sama sekali. Apakah mereka masih di ladang atau mereka kemana? Ya udahlah Mbak, saya cuma mau titip pesan sama Mbak, nanti tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang punya hutang sama saya. Kalau bulan ini mereka belum bisa menepati janjinya, yo mereka nggak perlu menghindar. Nanti kalau mereka menghindar, bukan saya yang datang mencarinya." Jadi cuman itu yang disampaikan sama si Rudi. Rudi pun berpamitan pulang sama Mbak Ira. Ketika Rudi ini berpamitan pulang sama si Mbak Ira, Rudi pun mengucapkan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak menakutkan lah
Sama sekali tidak terlihat dari wajah Rudi ini marah. Dia cuma menitipkan pesan seperti itu. Dia mengatakan kalau orang-orang itu menghindar, nantinya yang akan mencari orang-orang itu bukan saya. Nah, di sini Mbak Ira ini mengartikan apa yang diucapkan sama si Rudi. Ini mungkin, kalau si Rudi ini udah capek lah ya, nagih hutang ke camp mereka. Mungkin suatu hari nanti Rudi nggak datang ke camp mereka, mungkin ada orang lain yang disuruh sama si Rudi ini untuk menagih hutang sama masyarakat yang ada di sana. Cuman itulah yang terlintas di pikiran si Mbak Ira. Rudi pun pulang meninggalkan camp tersebut. Nah, setelah azan maghrib berkumandang, orang-orang yang dicari sama Rudi ini, rumahnya yang diketok-ketok sama si Rudi sama sekali nggak ada yang nyautin. Ternyata mereka memang tidak ada di rumah. Dari pagi sampai maghrib mereka bersembunyi di ladang. Nah, jadi ketika azan maghrib berkumandang, mereka tuh baru keluar dari dalam hutan. Kembali ke rumah mereka masing-masing. Mbak Ira pun menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Rudi. Bok, tadi loh rentenir itu datang. Siapa Mbak Ira? Rudi. Terus apa kata Pak Rudi? Pak Rudi bilang kalau memang bulan ini belum bisa bayar hutangnya, wes enggak apa-apa. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang sama Pak Rudi itu jangan ngindar. Nanti kalau ngindar terus, yang akan datang ke sini untuk menagih hutangnya itu bukan Pak Rudi lagi. Loh, lantas siapa Mbak Ira? Saya juga enggak tahu. Mbak Ira cuma mengatakan hal seperti itu. Karena apa? Yang disampaikan sama si Rudi rentenir cuma sebatas itu saja. Lalu mereka pun kembali masuk ke rumah masing-masing. Nah, keesokan harinya warga pun kembali beraktivitas seperti biasa. Di sini Mbak Ira mengatakan lokasi ladang yang ditanami sama Mbak Ira ini memang sama sekali tanahnya itu walaupun sudah diolah dengan berbagai cara, sama sekali tidak bisa ditanami lagi. Namun warga yang masih bersikeras masih memiliki semangat untuk bercocok tanam di sana. Mereka terus setiap hari mencoba untuk mengolah ladang, namun di sini tidak untuk suami dari Mbak Ira. Suami Mbak Ira ini lebih memutuskan untuk berdagang. Jadi dengan modal yang dia punya dari hasil panen-panen bulan-bulan yang lalu yang sudah dikumpulkannya, suami Mbak Ira ini orangnya memang agak sedikit kreatif ya. Jadi dia bilang sama istrinya, Bu, daripada kita beli bibit yang kita tanam nggak bisa tumbuh, uangnya kebuang sia-sia, Bapak lebih kepingin untuk dagang aja lah. Jadi dia beli barang-barang di pasar induk. Nah, di lokasi tempat mereka tinggal kan banyak camp. Camp 1, camp 2, camp 3 sampai ada 7 camp. Nah, suami dari Mbak Ira ini berinisiatif untuk berjualan barang pecah belah di pasar Kalangan. Jadi di setiap camp ini pasar Kalangannya tuh harinya beda-beda. Di lokasi tempat tinggal Mbak Ira kita sebut sajalah sebagai camp 1. Camp 1 pasar Kalangannya pada hari Senin, camp 2 pasar Kalangannya pada hari Selasa, dan seterusnya. Jadi suami dari Mbak Ira ini mengambil uang tabungannya, pergilah ke kota Jambi ke pasar induk yang ada di kota Jambi, membeli beberapa barang pecah belah, mulai dari piring, mulai dari baskom, mulai dari perlengkapan masak. Dibelilah. Suami dari Mbak Ira pun mulai berjualan dari pasar Kalangan di camp 1, camp 2, camp 3 sampailah di camp terakhir. Begitulah seterusnya. Setiap hari dia terus muter, walaupun dengan berjalan kaki. Kalau nggak dapat tumpangan dari mobil truk suami Mbak Ira ini berjalan kaki dari satu camp ke camp yang lain. Tetap dia lebih semangat memilih untuk berjualan daripada untuk menggarap tanah yang sudah pasti dan sudah jelas akan buat rugi, akan menghabiskan waktu. Karena tanah di lokasi mereka berladang itu sama sekali belum bisa ditanami oleh tumbuhan satupun. Jadi warga-warga yang masih semangat mereka masih terus mengolah tanah tersebut. Mereka mencoba untuk menebar benih, namun tidak ada satupun benih yang bisa tumbuh. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung, orang-orang yang memiliki hutang dengan rentenir Rudi ini pun
hari demi hari itu lupa kalau mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membayar uang yang sudah mereka pinjam. Di sini Mbak Ira yang tidak ada sangkut pautnya ya dengan rentenir Rudi ini, dia pun cuma memperhatikan. Di dalam batinnya Mbak Ira ini sempat lah ya berkata, loh kok orang-orang ini semakin hari hutangnya tuh kan semakin numpuk, walaupun hutang yang dipinjamkan sama si rentenir ini tidak ada bunganya, tapi kan kalau dibiarin nggak dibayar-bayar terus, gimana lah perasaan rentenir ini. Pasti suatu hari nanti rentenir ini kesabarannya akan habis dan akan murka. Mbak Ira sempat lah ya mengingatkan salah satu warga yang memiliki hutang dengan si rentenir ini. Bu, sampean harus ingat, harus ingetin teman-teman juga. Kalau sampean dan teman-teman tuh punya tanggung jawab yang harus kalian selesaikan sama si rentenir Rudi. Namun di sini warga yang diingatkan sama Mbak Ira ini menjawab dengan santai. Nantilah Bu, kami udah sepakat kok sama teman-teman yang punya hutang sama Pak Rudi. Kami gak bakal menghindar lagi. Kalau Pak Rudi nanti datang nagih hutang, kami akan hadapi. Kami akan meminta waktu lagi kepada Pak Rudi. Kami akan meminta tempo waktu lagi sama Pak Rudi. Wes lah, Mbak Ira bilang, yang penting nanti sampean jangan menghindar lagi. Toh juga kemarin Pak Rudi kan sudah pesan sama aku, sampaikan sama teman-teman kamu yang hutang sama aku, udah usah ngindar. Kalau kalian ngindar, nanti bukan Pak Rudi lagi yang menagih, melainkan orang lain. Nah, singkat cerita, waktu 3 bulan singkat sekali berlalu. Mbak Ira bilang suaminya yang sudah alih profesi pada saat itu sekarang bukan menjadi seorang petani lagi karena lahan pertaniannya sudah nggak bisa ditanami lagi. Suami dari Mbak Ira sudah mulai menjadi pedagang di pasar Kalangan. Dalam kurun waktu 3 bulan penghasilan dari suami Mbak Ira ini alhamdulillah dia bilang, karena di tahun 1997 di pasar Kalangan, di camp-camp yang ada di sana sangat jarang sekali orang yang berjualan barang-barang pecah belah. Jadi barang dagangan dari suami Mbak Ira ini alhamdulillah dia bilang laris manis. Bahkan dalam waktu 3 bulan suami dari Mbak Ira ini sudah bisa, keuntungan dari dia dagang ini sudah bisa dibelikan sepeda. Jadi suaminya itu nggak perlu jalan kaki lagi untuk berdagang dari satu camp ke camp yang lain. Nah, di sini waktu yang ditentukan untuk si rentenir Rudi datang menagih hutang pun sudah tiba. Namun pada hari itu si rentenir tidak datang. Rudi tidak datang ke kampung mereka untuk menagih hutang. Sedangkan warga yang punya hutang sama si Rudi ini sudah nunggu di sebuah rumah. Jadi sepakat mereka nunggu di salah satu rumah ya. Mereka kumpul lah. Di situ ada sekitar 35 orang lebih yang punya hutang sama si Rudi ini. Mereka duduk lah di depan rumah itu, kumpul mulai dari siang nunggu si Rudi datang sampai sore hari mereka kumpul. Ternyata pada hari itu Rudi nggak datang. Keesokan harinya mereka juga masih tetap berkumpul nunggu kedatangan si Rudi. Namun entah kenapa Mbak Ira bilang pada hari itu Rudi ini nggak datang untuk menagih hutang di camp tersebut. Warga-warga yang sudah nunggu mereka selama 2 hari, mereka ini harap-harap cemas, datang nggak si Rudi ini, datang nggak si Rudi ini. Ketika sudah 2 hari mereka menunggu, Rudi ini nggak datang. Pada akhirnya orang-orang yang punya hutang sama Rudi ini pun senang. Mereka nganggap kalau Rudi itu udah males nagih ke camp mereka karena mereka nggak pernah bayar hutang. Mereka pun di sini beban hutangnya itu lepas. Mbak Ira melihat apa yang difikirkan oleh masyarakat yang ada di sana. Tetangga-tetangga yang ada di sana tuh memang nggak sesuai. Pemikirannya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran Mbak Ira. Yang seharusnya orang-orang itu semakin terbeban lah perasaannya. Orang yang seharusnya menagih hutang kepada kita kok nggak datang. Ini ada apa? Seharusnya orang-orang itu pada khawatir, bukannya pada malah senang. Dan Mbak Ira mengatakan disinilah dimulai teror-teror yang mengerikan terjadi di camp ini.
Jadi salah satu warga yang memiliki hutang sama Rentani Rudi, kita sebut sajalah dengan nama Mbak Ros. Yo, Mbak Ros ini memiliki suami, memiliki 2 orang anak. Rumah dari Mbak Ros ini kebetulan cuman selisih 2 rumah ya. Rumah pertama rumah Mbak Ira, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat rumah Mbak Ros. 3 hari setelah Rudi nggak datang menagih hutang, suami dari si Mbak Ros ini tuh hobi mancing. Hobi mancing pada malam hari. Jadi ketika suami Mbak Ros ini pergi mancing dengan beberapa orang warga camp yang ada di sana, pada malam hari itu dia pergi mancing lah. Jadi lokasi perkebunan sawit itu kan ada kanalnya. Di kanal-kanal itulah suami dari Mbak Ros dan kawan-kawan ini pergi mancing. Jadi pada malam itu Mbak Ros ini sama sekali nggak punya feeling aneh-aneh lah. Yang mana biasanya suami Mbak Ros ini pergi mancing itu badai Isya. Nah, jam 1 atau jam setengah 2 dini hari biasanya udah pulang. Namun pada malam itu suami dari Mbak Ros itu nggak pulang. Ketika jam setengah 1 dini hari, Mbak Ros bangun ya, ngecek pintu depan, kok pintu depan masih kekunci. Yang mana kalau biasanya kalau suaminya pergi mancing di jam 1, di jam setengah 2, pintu depan rumahnya itu selalu terbuka karena suaminya sedang duduk di teras rumah bersama 2 orang temannya tadi baru balik mancing, mereka ngopi-ngopi sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tapi ketika Mbak Ros bangun pada malam itu, dia ngecek pintu, kok pintu masih kekunci. Nah, jadi Mbak Ros pun kembali tidur. Ketika Mbak Ros kembali tidur, di dalam mimpinya Mbak Ros ini bermimpi seperti melihat suami dari Mbak Ros ini sedang duduk mancing di kanal tersebut ya, bersama 2 orang teman suami Mbak Ros. Tiba-tiba ketika suami dari Mbak Ros ini melempar pancingnya, pancing yang dilempar dari suami Mbak Ros ini disambar oleh sosok buaya yang berwarna putih. Buaya itu sangat besar sekali dan menerkam suami dari Mbak Ros. Ketika dia bangun, warga ini sudah ramai berkumpul di rumah Mbak Ros, ngedor-ngedor pintu. Ros, bangun Ros. Ya, jadi dia kaget lah ya. Dia mengalami mimpi yang sangat mengerikan sekali. Ketika bangun, warga ini sudah ramai berkumpul di depan rumahnya. Jadi dia bangun, buka pintu. Ada apa? Ada apa? Suamimu Ros, suamimu. Ya memang suamiku kenapa? Tenggelam. Nah, jadi Mbak Ros ini astagfirullahaladzim, dia bilang. Mbak Ira melihat kalau Mbak Ros ini pingsan, digotong warga masuk ke dalam. Suami dari Mbak Ira pun bergegas mengikuti warga ke kanal tempat suami dari Mbak Ros ini mancing. Jadi menurut kesaksian dari 2 orang teman dari suami Mbak Ros yang ikut mancing, yang berada di TKP ya, di lokasi kejadian, pada malam itu suami Mbak Ros ini seperti biasa lah. Mereka berjejel bertiga mancing, mereka sama-sama melempar umpan, tapi tidak tahu kenapa suami dari Mbak Ros ini kayak kesambet gitu. Tiba-tiba hilang kesadaran dan masuk ke dalam sungai. Kedua dari teman suami Mbak Ros ini melihat suami Mbak Ros ini nyemplung ke dalam kanal. Mereka pun otomatis langsung sigap. Mereka juga nyemplung ke dalam kanal mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi anehnya di sini, ketika mereka masuk ke dalam kanal, berenang, nyelam, mencoba untuk mencari kemana temannya ini tadi jatuh. Setelah mereka ngubek-ngubek kanal itu, mereka nyelam. Ada yang berenang ke arah depan, ada yang berenang ke arah belakang. Namun mereka sama sekali tidak dapat menemukan temennya yang jatuh tadi. Padahal ya, jatuhnya itu di depan mata mereka. Mereka pun nyemplung tuh pas di mana tempat temennya itu jatuh. Tapi temannya yang masuk ke dalam kanal ini sama sekali tidak dapat diketemukan. Jadi setelah mereka lama mencari, mereka pun kembali ke camp, mengabari kepada warga kalau suami dari Mbak Ros ini menghilang, tenggelam di kanal tersebut. Sudah dicoba dicari, ketika jatuh langsung dicari tapi tidak diketemukan. Jadi malam itu sekitar jam 2:30 dini hari, warga ramai-ramai berkumpul ramai-ramai mencari suami dari si Mbak Ros ini di kanal tersebut. Namun sama sekali
Tidak ada satu orang pun yang menemukan di mana suami Mbak Ros ini berada. Apakah sudah meninggal? Apakah selamat? Wallahu a'lam pada malam itu. Hingga pencarian pun dilanjutkan keesokan paginya. Mbak Ros dengan kedua anaknya sudah sangat histeris sekali. Mbak Ros pun di sini mulai mengeracau, menceritakan mimpinya yang sangat mengerikan sekali. Kalau tadi malam tuh aku mimpi suamiku diterkam sama sosok buaya putih yang sangat besar sekali. Ketika suamiku diterkam, dimakan sama buaya putih itu, tiba-tiba aku kebangun mendengar di depan rumah warga sudah ramai gedor-gedor pintu. Di sini ketua camp langsung datang mengambil alih pencarian, mengumpulkan warga setempat, mengatakan kepada warga, insya Allah jenazah suami dari Mbak Ros bisa kita temukan. Nah, mendengar jenazah, ketua camp ini mengatakan jenazah dari suami Mbak Ros dapat ditemukan. Mbak Ros ini tidak terima. Dia mengatakan kalau ketua camp ini gila. Sampean jangan gila, Mbah. Suamiku tuh belum mati. Suamiku tadi tuh pergi mancing. Suamiku belum mati. Suamiku masih hidup. Mbak Ira dan suaminya mencoba untuk menenangkan Mbak Ros. Mencoba untuk nyuruh Mbak Ros ini istighfar. Mbak Yu, istighfar Mbak Yu, istighfar. Kita masih sama-sama berharap suami sampean masih hidup. Suami sampean masih selamat. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Camp pasti ada alasannya. Di sini Ketua Camp mengatakan kepada Mbak Ros, yang namanya maut itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ajal tidak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada, kapanpun ajal itu akan mendatangi kita. Sama sekali kita tidak akan menghindar. Ini sudah menjadi ajal dari suami kamu. Insya Allah, ketika kamu ikhlas untuk menerima kematian suami kamu, jenazah suami kamu akan segera ditemukan. Bapak Ketua Kampung mengatakan kepada seluruh masyarakat yang mencari jenazah suami dari Mbak Ros di kanal, tempat dia nyemplung, tempat dia terjatuh pada saat mancing pada malam itu. Bapak Ketua Camp mengatakan, coba kalian datangi tempat di mana kita menemukan jenazah almarhum Budi. Insya Allah di tempat itu kita bisa menemukan jenazah almarhum suaminya Mbak Ros. Jadi warga yang mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Camp, mereka pun beramai-ramai menyusuri anak sungai mulai dari perbatasan kampung mereka sampailah ke tempat di mana jenazah almarhum Budi diketemukan. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Camp itu memang tepat sekali. Dari jauh salah satu warga sudah melihat di situ ada sosok pria, sosok jenazah pria sedang telungkup. Bagian punggungnya saja yang kelihatan, dan itu adalah jenazah dari almarhum suami Mbak Ros. Ketika diketemukan, sama sekali tidak ada bekas luka. Cuman terlihat wajahnya itu sudah berwarna balu, berwarna biru karena kehabisan napas. Bagian perutnya pun sudah mulai membengkak, sudah penuh sama air. Jenazah pun digotong, dibawa ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Mbak Ros yang masih belum terima dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dialami oleh suaminya, apa yang terjadi menimpa keluarganya, dia masih belum bisa nerima. Namun ibu-ibu yang ada di sana, warga-warga yang ada di sana dapat menenangkan Mbak Ros, dapat mengingatkan Mbak Ros bahwa rezeki pertemuan maut jodoh itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, jenazah dari suami Mbak Ros ini segera dikebumikan karena kondisinya sudah mulai membengkak, sudah mulai membusuk. Jenazah pun segera dikebumikan pada hari itu juga. Tiga hari setelah kematian dari suami Mbak Ros, camp tempat tinggal mereka mengalami teror yang sangat mengerikan. Di hari ketiga, Mbak Ros bersama kedua anaknya
pergi nyekar ke makam suami dari Mbak Ros. Sekitar jam 3 sore, Mbak Ros datang ke kuburan suaminya untuk mengirimkan doa, untuk membacakan Yasin, membacakan suratul Fatihah, mendoakan almarhum suaminya agar tenang di alam sana. Ketika Mbak Ros membacakan surat Yasin, dari dalam kuburan suami Mbak Ros ini terlihat seperti ada genangan air yang keluar. Jadi semakin lama air itu semakin mengalir sampai tanah kuburan yang masih kuning itu lama-lama rembes. Di sini membuat kedua orang anak Mbak Ros ini ketakutan. Nah, setelah kejadian ini, Mbak Ros pun menceritakan kepada tetangga-tetangganya. Mbak Ros pun menceritakan kepada Mbak Ira. Mbak Ira cuma ngomong seperti ini. Kamu jangan menyangkut pautkan hal ini dengan hal-hal yang aneh. Ya mungkin saja kita ini kan tinggal di daerah yang agak lembab. Mungkin air yang kamu bilang berasal dari dalam kuburan suami kamu itu berasal dari air pasang. Ya, jadi memang air yang ada di sungai itu mungkin agak meluap, jadi tanah itu basah. Tapi di sini Mbak Ros membantah apa yang dikatakan oleh Mbak Ira. Dia mengatakan, "Mbak, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Air itu seolah-olah mengalir dari dalam lubang kuburan suamiku." Nah, jadi apa yang dialami Mbak Ros ini menjadi perbincangan warga lah. Kalau kematian dari suami Mbak Ros ini memang kematian yang sangat tidak wajar sekali. Dan pada malam harinya, satu persatu rumah warga yang ada di sana, warga-warga yang memiliki hutang kepada rentenir si Rudi ini, mengalami teror yang sangat mengerikan sekali. Rudi si rentenir pernah berpesan kepada Mbak Ira ketika dia datang ke camp untuk menagih hutang di tanggal dan hari yang sudah dijanjikan warga untuk membayar hutangnya. Namun pada saat itu warga yang memiliki hutang kepada Rudi semuanya menghilang, menghindar dari tagihan hutang si Rudi. Rudi hanya menitipkan pesan kepada Mbak Ira, "Tolong sampaikan kepada mereka yang memiliki sangkutan hutang kepada saya. Mereka jangan menghindar. Ketika mereka menghindar dari hutang yang seharusnya mereka bayar, kalau saya tidak menagihnya lagi, nanti akan ada orang lain yang akan menagihnya." Pada malam hari, rumah-rumah warga itu diketok oleh sosok yang sangat mengerikan sekali. Pintu rumah itu diketok. Ketika orang yang ada di dalam rumah mengintip untuk memastikan siapa orang yang mengetok pintu, yang ada di balik pintu itu adalah sosok yang sangat mengerikan sekali. Dengan kepala yang mirip buaya, dengan tubuh setengah manusia memiliki ekor yang sangat panjang. Sosok itu memanggil-manggil untuk menagih hutang.